Misal makin yakin bahawa tiang pelonggoh lupa mengerjakan ruku. Allahu Akbar. Piran tendek langsung sujud. Lagu yakin tentang tendek wah gawe ruku ni ke setelah tiang pelonggoh selesai solat. Lamun yakin tendek wah gawe rukun ni ke setelah tiang pelonggoh selesai solat, maka yang tiang pelonggoh perhatikan adalah waktu tiang pelonggoh ingat ni ke. Lamun diingat ni ke waktunya sedikit setelah selesai solat, ingat baru dek wah rukun, baru dek wah ruku pada rakaat keempat oleh sembahyang Isya. Maka berminta langsung termalik ruku dan lanjutkan solatnya sampai selesai. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyadana hadatan watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbihi wa jannatihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'd. Yang hormati dan muliakan Kanda Al-Mukarram Tuan Guru Muhammad Sufyandi Adnan Kiha MH. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hormati dan muliakan semua pengurus Masjid Asasul Jihad Lokon, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang ada di kompleks Masjid Asasul Jihad Lokon. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ni ke tiang pelonggoh masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rawuh hadir le tempat yang sangat mulia ni ke, di rumah daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak lepas daripada nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang harus tiang pelonggoh syukuri setiap waktu, bahkan setiap detik. Salawat serta salam atas junjungan Nabi tiang pelonggoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tiang pelonggoh sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau ngiring beliau era lejelo kiamat dan mau syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah, rekan-rekan pemuda, pengurus masjid yang tiang hormati dan muliakan. Jadi sebenar baru sengaja yang sebut kitab, ada sandat tiang ngisi benar. Arah Kanda Al-Mukarram nika. Jadi nika diskusi nggih. Kalaupun nanti ada yang kurang tepat, nanti kita perbaiki bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan tiang bahas pada kesempatan pertemuan hari ini, pertemuan malam nika adalah tentang napi biasa bahas ni ke? Napi biasa anda bahas? Okay, sebentar yang cari ke? Tentang solat besilan ke? Kita bahas tentang hubungan tiang pelonggoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan tiang bahas pada kesempatan malam nike adalah tentang sujud sahwi nggih. Bawaan sikit.
Boyak julung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairis salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Faslun wal matruku minas salati salasatu asya'. Perkara yang ditinggalkan daripada solah nika ada 3 model, okay? Jadi di dalam solat nika ada hal-hal yang tiang pelonggoh terkadang ditinggalkan. Jadi di dalam fikih para jamaah yang tiang hormati dan muliakan, sebelum tiang masuk di dalam pembahasan tentang wal matruku minas salati salah satu asya, tiang sedikit singgung dulu mengenai sujud sahwi. Nanti akan dibahas nih, okay? Sujud sahwi nika adalah hukumnya sunnah, okay? Sujud sahwi di dalam solat nika hukumnya sunnah. Illa 'alal ma'mumi idza fa'alahu al-imamu. Kecuali nanti apabila imam tiang pelonggoh melakukan sujud sahwi. Tiang ulang, okay? Hukum melakukan sujud sahwi wikan dalam sujud sahwi nika. Sujud sahwi nika melakukan sujud sahwi hukumnya adalah mustahabun, ya, sunnatun mustahabun, disunnahkan. Illa 'alal ma'mumi idza fa'alahu al-imamu, kecuali nanti apabila imamnya melakukan sujud sahwi. Maka tiang pelonggoh yang berstatus sebagai makmum hukumnya adalah wajib, karena nika sudah masuk dalam kategori ruknun min arkanis shalah. Karena tatkala imam nika mengerjakan sujud sahwi, maka tiang pelonggoh sebagai makmum hukumnya wajib melaksanakan sujud sahwi. Tidak lagi hukumnya sunnah melakukan sujud sahwi, akan tetapi hukumnya wajib. Kenapa? Karena tiang pelonggoh nika statusnya sebagai makmum. Jadi ada kalanya sujud sahwi nika hukumnya wajib, tapi pada dasarnya hukum asal daripada sujud sahwi nika adalah hukumnya sunnah, ya. Kecuali yang tadi nika apabila dilakukan oleh imam, maka hukum daripada makmum melaksanakan sujud sahwi adalah hukumnya wajib, okay? Kemudian kapan waktu daripada melakukan sujud sahwi nika? Piran tak waktu tegawe sujud sahwi? Ulama mengatakan waktu tiang pelonggoh gawe sujud sahwi nika adalah qablas salami, yakni sebelum tiang pelonggoh salam. Jadi sebelum tiang pelonggoh salam nika tahu tegawe saran sujud sahwi. Berembe mungkin tatkala tiang pelonggoh sebagai masbuk, tiang pelonggoh statusnya sebagai masbuk. Kemudian imam ada tempatnya lupa atau meninggalkan ba'dun min ab'adis salat, bagian daripada ab'ad salat. Misalkan den wah gawe tokon tahiyat pertama, den wah gawe kunut misalkan. Maka tiang pelonggoh yang berstatus sebagai makmum, sekalipun nanti ikut sujud sahwi bersama imam, nanti di akhir salat, misalkan tiang pelonggoh masbuk di rakaat kedua salat maghrib, kemudian ada yang dilupakan oleh imam, atau misalkan ada yang tidak pernah imam membaca suratul Fatihah, tahu membaca ni si imam nika waktu ruku, ia tahu membaca suratul Fatihah, maka nika juga disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, tatkala imam salam, tatkala imam melakukan sujud sahwi, berarti bagi pelonggoh tiang yang berstatus sebagai masbuk nika belum dihitung sebagai sujud sahwi. Kapan dihitung sebagai sujud sahwi? Nanti tatkala tiang pelonggoh selesai at-tahiyat sebelum salam, nah ia gawe sujud sahwi. Berarti 2 kali tiang pelonggoh gawe sujud sahwi. Nah nika dalam sujud sahwi nggih. Napi sebab tiang pelonggoh asbabu sujud sahwi. Apa sebab-sebab tiang pelonggoh
dianjurkan melaksanakan sujud sahwi. Di sini tiang simpulkan bahwa ada 3 penyebab tiang pelonggoh nanti diperintahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Yang pertama, para jamaah, sebab yang pertama ia mau tegawe searan sujud sahwi ni ke iza taraka ba'dhan min ab'adis salati, apabila tiang pelonggoh meninggalkan sebagian daripada ba'dhan min ab'adis salat. Tatkala tiang pelonggoh meninggalkan ba'dhan min ab'adis salat, maka niki dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Wikan daran ba'dhan min ab'adis salat. Ba'dhan min ab'adis salat nika para jamaah di antaranya adalah tokon tahiyat pertama. Jadi lamun misalkan tiang pelonggoh solat sendiri atau tiang pelonggoh misalkan sakmama nika jadi imam, lupa nggawe at-tahiyat pertama, maka nanti disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Atau misalkan lamun subuh, Nabi ba'dhan min ab'adis salat, lamun sembahyang subuh kunut, misalkan tiang pelonggoh lupa baca kunut, demen wahai gawe sampai at-tahiyat baru ingat detuah gawe kunut, maka jangan kembali untuk melakukan kunut karena sudah berada pada rukun daripada rukun solat. Maka tatkala tiang pelonggoh tinggalan aparan kunut nika, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nika sa pertama nggih. Yang pertama, tiang ulang, tempat tiang pelonggoh dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi abal adalah tatkala tiang pelonggoh lupa gawe ba'dhan min ab'adis salat. Embe ba'dhan min ab'adis salat nika di antaranya adalah duduk di tokon tahiyat pertama atau kunut pada solat subuh. Jelas nika nggih? Insyaallah nanti ada pertanyaan nggih. Ada sesi bertanya. Yang kedua, penyebab tiang pelonggoh melakukan sujud sahwi nika adalah ayyaf'ala syai'an sahwan wa amduhu yubtilus salata. Tatkala tiang pelonggoh melakukan sesuatu lamun tegawe secara lupa, ndek batal sembahyang. Lagu lamun tegawe sengaja tegawe pegawaian niki, maka batal sembahyang. Tiang ulang. Perkara kedua yang menyebabkan tiang pelonggoh sujud sahwi adalah apabila tiang pelonggoh melakukan sesuatu yang kalau lupanya nika tidak apa-apa, tapi kalau tiang pelonggoh sengaja melakukan perbuatan nika, maka hukum solat tiang pelonggoh batal. Lamun sengaja. Ambil contoh, para ulama menjelaskan di antara contohnya nika adalah al-kalamul qalilu, yakni berbicara sedikit, ngeraos di dalam sembahyang para jamaah, lamun tersengaja batal sembahyang tu. Lagu lamun terlupa, lupa ketan sembahyang. Ini mungkin jaga kan? Lupa entan gawe sembahyang. Akhir ngeraos sekedi. Nika kalau dilakukan dalam kondisi lupa sahwan, maka niki tidak membatalkan solat. Tapi nanti sebelum tiang pelonggoh salam disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Niki contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi adalah tatkala tiang pelonggoh berbicara dengan perkataan yang sedikit, lamun tiang pelonggoh lupa tentang tersembahyang atau lupa tentang tengeraos nika, maka nika tidak membatalkan solat. Tapi kalau sengaja tiang pelonggoh lakukan, maka nika hukum sembahyang tiang pelonggoh batal. Maka tatkala tiang pelonggoh lakukan niki dalam kondisi lupa, maka nanti sebelum tiang pelonggoh salam yustahabbu sujudus sahwi, maka disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Dua tahun nika. Yang ketiga, tempat tiang pelonggoh, sebab-sebab tiang pelonggoh melakukan sujud sahwi adalah naqlu qauliyin an maudhi'ihi. Jadi tatkala tiang pelonggoh pindahkan rukun qauli niki kepada bukan tempatnya.
Mara contoh sasampun tiang aturin baru le awal ni ke, misalkan baca Fatihah, piran tahu baca Fatihah, waktu tesangan nganjeng. Makin tiang pelungguh baca Fatihah, waktu teruku, atau waktu tersujud, atau waktu duduk di antara dua sujud. Ia tahu tiang pelungguh baca Fatihah, maka ni ke nanti sebelum tiang pelungguh salam disunnahkan untuk sujud sahwi. Ba'dul ulama al-mutaakhirin beliau mengatakan termasuk as-suratu ba'dal Fatihah. Lupa atau pindahan termasuk yang pindahan surah setelah Fatihah. Nika juga termasuk sebab tiang pelungguh dianjurkan untuk sujud sahwi. Tiang contohkan misal setelah tiang pelungguh baca Fatihah, kebiasaan tiang pelungguh baca surat, baca qul huwallahu ahad atau idza jaa nasrullahi wal fath atau surah-surah yang lain. Lagu tiang pelungguh tidak membacanya setelah Fatihah. Piran tak baca bareh setelah ruku. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Setelah baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, kemudian tiang pelungguh baca qul huwallahu ahad atau idza jaa nasrullahi wal fath. Dia tuah bacaan baru setelah Fatihah tu tak terbaca. Maka ba'dul ulama mengatakan tetap yustahabbu sujudus sahwi. Tiang pelungguh disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Paham ni nggih? Di dalam solat ni ke para jamaah ada wakalanya tiang pelungguh ragu di dalam rukun-rukun solat. Ada kalanya tiang pelungguh yakin bahwa tiang pelungguh lupa tadi melakukan rukun solat. Rukun solat ni ke tatkala tiang pelungguh asyakku ragu di dalam melakukan rukun sembahyang, ni ke memang harus diperhatikan nggih. Karena mereka agak panjang rinciannya ni ke. Tatkala tiang pelungguh asyakku ragun elek rukun-rukun sembahyang berembe mungkin. Contoh misalkan tiang pelungguh ragu ndek tuah ragun apakah tadi sudah saya melaksanakan takbir ataukah tidak. Atau misalkan tiang pelungguh ragu apakah tadi saya sudah berniat atau tidak. Atau rukun yang lain misalkan rukun pilih, apakah tadi saya sudah melakukan ruku atau tidak. Ataukah ragu apakah tadi saya sudah melakukan sujud atau tidak. Tatkala tiang pelungguh ragu di dalam melaksanakan arkanus shalah, di dalam melaksanakan rukun-rukun sembahyang, nika para ulama membagi ke dalam dua kategori para jamaah nggih. Kategori yang pertama yakni takbiratul ihram dan an-niyah niat. Nika kategori pertama. Yang kedua adalah selain daripada takbiratul ihram dan selain daripada niat. Hafal ni ke rukun sembahyang jemaah? Hah? Tedok-ndok ni tedok ya husuk lah tu berapa ni. Hafal atau dia mendengar ni ke insyaallah dengan dia. Hafal ni ke rukun sembahyang. Rukun sembahyang arak rukun qalbi, arak rukun qauli, arak rukun fi'li. Tatkala tiang pelungguh ragu wah tak pendek gawe rukun sembahyang baru berembe ya tentan mungkin. Para ulama membagi rukun sembahyang ni ke dalam dua bagian. Yang pertama, bagian pertama yakni rukun takbiratul ihram dan niat. Rukun kedua, bagian kedua ni ke selain daripada takbiratul ihram dan niat. Perhatikan ni ke. Lamun takbiratul ihram jamaah atau niat tiang pelungguh ragu apakah tadi saya sudah bertakbiratul ihram ataukah apakah tadi saya sudah niat berembe hukum sembahyang ni ke ragu tu apakah tadi saya sudah takbiratul ihram ataukah ragu apakah tadi saya sudah berniat. Gimana hukum sembahyangnya ni ke? Kata ulama tabtulus salatu batal sembahyang tu. Lamun teragu baru apakah wah ketakbir atau ragu apakah tadi saya sudah berniat. Misalnya takbir Allahu Akbar, terus ragu wah kendik berniat baru
Nah, lamun teragu jamaah, apakah tadi saya sudah berniat atau tidak? Ataukah ragu apakah tadi saya sudah takbiratul ihram atau tidak? Maka ulama mengatakan tabtulus sholatu, batal sembahyang. Dengan syarat, ada syarat. Baru batal sembahyang tenike adalah illa idza tadzakkara annahu fa'ala dzalika qabla mudhi qadri tumakninah. Kecuali baru ndek batal sembahyang tenike tatkala tiang pelonggoh lupa ragu takbiratul ihram atau ragu tentang niat, baru ndek batal sembahyang. Lamun tiang pelonggoh ingat sebelum berlalu, ingat tenike seukuran tumakninah. Pira ukuran tumakninah jamaah? Hah? Pira ukuran tumakninah? Aqallut tumakninati, di dalam kitab Safinatun Najah tersebutan aqallut tumakninati subhanallah. Ukuran minimal tumakninah nike adalah ukuran subhanallah. Berarti lamun liwat oleh ukuran subhanallah nike, ia tahu tiang pelonggoh ingat, berarti batal sembahyang. Paham nggih? Tiang ulang. Ada yang saya jelas nggih? Takbiratul ihram dan niat, lamun tiang pelonggoh ragu apakah tadi saya sudah berniat atau tidak, ataukah ragu apakah tadi saya sudah takbiratul ihram atau tidak, maka hukum sembahyang tiang pelonggoh batal. Harus tulang berarti sembahyang balik. Harus ulang takbir, harus tulang niat. Kapan nike? Illa idza tadzakkara, kecuali apabila tiang pelonggoh ingat annahu fa'ala qabla mudhi qadri tumakninati, sebelum bahwa tiang pelonggoh sudah melakukan niat nike atau sudah melakukan takbiratul ihram nike, ingat sebelum liwat ukuran tumakninah, ia tahu ingat Allahu akbar, dekman liwat ukuran tumakninah subhan, baru kan sub, oh ingat ke, baru ke berniat, oh berarti sah hukum sembahyang, tidak perlu diulang sembahyang nike. Lagu lamun subhanallah ukuran baru ingat, oh kegawe baru, tetap batal hukum sembahyang. Berarti sembahyang tiang pelonggoh nike harus ulang. Begitu juga dengan takbiratul ihram. Nggih? Nike lamun tiang pelonggoh ingat pisolah lagu. Berarti takbiratul ihram dan niat nike lamun teragu dan ragunya nike terjadi pisolah di dalam sembahyang tau teragu. Berembe makin lamun teragu nike setelah sembahyang. Allahu akbar. Gawe rukun, gawe sujud, gawe rukuk, gawe sujud sampai salam, baru tersadar bahwa baru teragu apakah tadi saya sudah berniat ataukah tadi saya sudah takbiratul ihram. Berembe niki ya. Kata ulama, kalau setelah solat tiang pelonggoh ingat, maka tabtulus solatu malam yatadzakkar walau ba'da zamanin tawilin. Jari lamun tiang pelonggoh ingat ragu takbiratul ihram, ragu niat, mu ingat tenik sadar tenika setelah solat, setelah selesai solat, maka hukum sembahyang tiang pelonggoh nike batal. Batal hukum sembahyang deh. Malam yatadzakkar, selama tiang pelonggoh ndek ingat, walau ba'da zamanin tawilin, sekalipun setelah waktu yang lama. Misal sejelu atau mungkin setelah sembahyang demen sampai sembahyang isya, Mudemen salam nika sampai jam 10 baru teringat, baru teryakin, berniat, ke takbiratul ihram. Maka hukum sembahyang nika batal atau sah? Jamaah, batal atau sah? Misal setelah sembahyang tahu tiang pelonggoh ingat bahwa tiang pelonggoh sampun tegawe niat, sampun tegawe takbiratul ihram. Piran tahu teringat jam 10. Berembe niki setelah sembahyang isya. Sah atau ndek sembahyang ke? Sah atau ndek sembahyang ke? Sah waliwat ke? Jadi tabtulus salatu malam yatadzakkar walau ba'da
zamanin tawilin, selama tiang pelonggoh ndek ingat, berarti lamun ingat ja dek batal. Berarti batal sembahyang tiang pelonggoh selama tiang pelonggoh ndek ingat, sekalipun waktu ingat nika dalam waktu yang lama. Nika lamun takbiratul ihram dan niat. Berembe lamun rukun-rukun si lain. Lamun rukun-rukun si lain cerita jamaah nggih. Lamun rukun-rukun si lain cerita. Rukun ruku misalkan, atau sujud misalkan, atau duduk at-tahiyat misalkan. Berembe seandainya tiang pelonggoh ragu, tadi saya sudah melaksanakan ruku atau tidak? Tadi saya sudah melaksanakan sujud atau tidak? Tadi saya sudah melaksanakan at-tahiyat atau tidak? Maka ulama membagi ke dalam dua bagian lagi nih. Lamun tiang pelonggoh berada di dalam solat, berembe lamun status masih dalam keadaan solat. Kalau tiang pelonggoh masih di dalam solat, baru tiang pelonggoh ingat bahwa tadi saya sudah melaksanakan rukun ruku misalkan, atau sujud misalkan. Kalau ingatnya nih sudah sampai pada rukun yang berikutnya, tiang ulang. Kalau tiang pelonggoh ingat, namun ingatnya nih sudah sampai pada rukun yang semisal pada rakaat berikutnya. Paham nih Contoh misalkan, misal ragun teruku wah keruku atau ndek baru. Mupiran teringat pada rakaat kedua waktu tiang pelonggoh gawe ruku. Misal oleh rakaat pertama bareh demen oleh rakaat kedua pas ruku baru sadar, baru wah kapendek ruku baru. Piran tau ingat waktu teruku rakaat kedua. Maka tatkala marak nika gambaran tiang pelonggoh, maka hukum daripada rakaat sak baru rakaat pertama nika mulgoh, artinya tidak dihitung. Berarti nanti harus terombok malik serakaat. Paham nika jemaah? Jadi lamun tiang pelonggoh ragu pada rukun selain takbiratul ihram dan selain daripada niat, piran tahu tersadar tatkala tiang pelonggoh berada pada rakaat berikutnya di rukun yang pelonggoh tiang ragukan niki, maka hukum daripada rakaat yang sebelumnya niki mulgoh tulgoh, artinya tidak dihitung. Berarti nanti harus terombok malik serakaat. Berembe lamun ndekman sampai pada rukun yang semisal daripada rukun yang tiang pelonggoh ragukan nika. Misal makin ragun te wah kendek baru ruku, wah kendek baru sujud. Tahu teragu nika, misal ruku makin, tahu teragu nika ketika tiang pelonggoh tokon at-tahiyat. Tokon at-tahiyat berarti deh rakaat kedua misalkan makin. Yang contohkan, yang berdiri nggih, pura. Yang berdiri. Nggih. Pura kan dah. Makin misal rakaat pertama kan rukut makin. Rakaat pertama ni rakaat kedua maksud yang. Rakaat kedua lamun oleh rakaat kedua waktu terukuk ni Allahu Akbar. Saat pertama baru nggih, ia mau teragu apakah baru wah keruku atau ndek oleh rakaat pertama. Ya unin misal dalam matin ragu tu wah kendek ruku baru oleh rakaat pertama. Maka hukum rakaat pertama ni hukumnya tidak terhitung. Berarti nanti harus temalik rombok serakaat. Lagu misalkan makin pas tersujud dari rakaat yang tiang pelonggoh ragukan ni pas sujud oleh rakaat pertama ragu wah kendek baru ruku, wah kendek baru gawe ruku, maka tiang pelonggoh yaudu ila rukni as-sabiq. Jadi harus tertulak ojok rukun sabaru ni terus telanjutan malik sembahyang tu. Paham ni perbedaan? Jadi lamun ndekman sampai oleh rukun sama dengan rukun yang tiang pelonggoh ragukan niki, maka tiang pelonggoh kembali lagi kepada rukun yang tiang pelonggoh ragukan, kemudian solatnya dilanjutkan. Paham nggih? Insyaallah paham. Barek tiang ketuan paham atau ndek tetu? Kan meno. Ha nggih.
Yang selanjutnya makin berembe lamun te yakin tan terlupa baru kan status te ragu. Berembe makin lamun te yakin idza tayaqqana annahu nasiya ruknan, apabila misalkan dia yakin bahwasanya dia lupa meninggalkan satu rukun, lupa tu bahwa tiang pelonggoh yakin bahwa tiang pelonggoh lupa tentang te gawe rukun. Lamun takbiratul ihram, lamun an-niyat yang tiang pelonggoh yakini tiang pelonggoh ndek duah gawe, maka kondisinya kembali kepada kondisi awal yang tadi niki. Masih diingat kondisi awal baru niki? Coba tiang ketuan. Lamun takbiratul ihram dan niat tiang pelonggoh misal yakin ndek kuah gawe baru atau yakin tentang kuah gawe baru, maka batal ndek sembahyang. Hah? Batal ndek sembahyang. Lamun yakin tentang kuah gawe sebelum liwat masa sebelum liwat ukuran tumak ninah, berarti hukum sembahyang tiang pelonggoh sah. Paham nih ke? Jadi lamun idza tayaqqana bahwasanya lamun tiang pelonggoh yakin bahwasanya tiang pelonggoh lupa gawe rukun, berarti gambarannya nike kembali kepada gambaran asyakku fi arkanis shalah yang tadi nike. Kalau masalah takbiratul ihram dan masalah niat. Lagu lamun masalah selain masalah rukun-rukun selain daripada takbiratul ihram dan selain daripada niat. Ulama di sini mengkategorikan dua lagi. Ada yang yatadzakkaru fis shalah, ada yatadzakkaru ba'da shalah. Arak saingat nike oleh dalam sembahyang, arak saingat nike setelah sembahyang, setelah gawe sembahyang. Yakin kebingung doh nike sila. Kalau qabla ayyasila ila mislihi, lamun ingat nike sebelum sampai pada rukun yang semisal dengan rukun yang dia yakini tadi lupa untuk dikerjakan, maka ya'udu ila rukun, maka dia kembali kepada rukun tersebut. Paham nike? Mara baru nike. Lamun endek man sampai ojok rukun sak semisal elek rukun sak yakin entan lupa gawe na. Misal baru lupa gawe ruku, lupa gawe sujud. Ndek man sampai ojok ruku atau ndek man sampai ojok sujud oleh rakaat kedua, maka bagaimana status tiang pelonggoh? Harus terkembali ya'udu ila rukni, harus tertulak malik gawe rukun nike. Sak tiang pelonggoh yakini ndek tuah gawe nike. Paham ke? Yang kedua, lamun tuah ba'da ayyasila ila mislihi, lamun tuah sampai ojok rukun sak pada kanca rukun sak yakinan tiang pelonggoh nike ndek tuah gawe, maka fa innar rukna tulgo wa ya'ti birraqah, maka tiang pelonggoh rukun sabaru nike mulgoh hukum, artinya tidak dihitung, maka harus kembali lagi melakukan rakaat tambahan lagi pada hukum marak baru nike. Paham? Ya. Bagaimana kalau yatazakkaru ba'da shalah? Ingat kenane lagu ingat ke nike setelah sembahyang. Misal yakin ke entang kendek uah gawe rukun, lagu tahu ingat nike setelah tiang pelonggoh gawe sembahyang. Berembe nike ulama membagi dua, ada yang az-zamanu qaribun, ada az-zamanu tawilun. Lamun waktu diingat nike setelah selesai sembahyang nike masih waktu innahu ya'ti bi ar-rukni wa ma ba'dahu, tinggal dia gawe malik datangi tiang pelonggoh gawe oleh rukun sabaru saat situ yakini dia gawe nike, dan tinggal tiang pelonggoh lanjutkan setelahnya. Misal tiang contohkan, tiang berdiri lagi nggih. Misal makin yakin bahwa tiang pelonggoh lupa mengerjakan ruku, Allahu Akbar, piran tendek langsung sujud. Lagu yakin tentang tendek wah gawe ruku nike setelah tiang pelonggoh selesai solat. Lamun yakin tendek wah gawe rukun nike setelah tiang pelonggoh selesai solat, maka yang tiang pelonggoh perhatikan adalah waktu tiang pelonggoh ingat nike.
Lamun diingat nika waktunya sedikit setelah selesai solat, ingat baru dekuah rukun, baru dekuah ruku pada rakaat keempat oleh sembahyang Isya. Maka berminta langsung termalik ruku dan lanjutkan solatnya sampai selesai. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lagu lamun tewah ngerokok oleh balik, wah berkelor oleh balik, wah te berjorak-jorak kanca bija jari oleh balik, maka ni kejak harus ulang malik sembahyang. Paham ni nggih? Jadi ni ke gambaran, mudah-mudahan setiap pelonggoh apal ni nggih. Jadi dari sekian ni ke masalah asyakku fi shalah, kemudian at-tayakkun fi tarki ba'dis shalah, maka mudah-mudahan tiang pelonggoh hafal bagian-bagian ni ke. Begak belon, begak rincin. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan, insyaallah nanti kita jawab. Dekman jawab tamu je pembahasan ni ke nggih. Dekman tamu je pembahasan. Jam pira? Wal matruku minas salati salah satu asya. Dan yang ditinggalkan daripada salat ni ke ada telu model. Yang pertama fardun wa yusamma rukna aidan. Fardu ni ke juga dinamakan dengan rukun nggih. Wa sunnatun wa hayatun. Ada perkara sunat, ada perkara hayat. Jadi setiap pelonggoh tinggalan tatkala tiang pelonggoh gawe sembahyang ni ke ada sifatnya fardu, ada sifatnya sunnah, ada sifatnya hayat. Telu model. Wa huma ma'adal fardhu, dan kedua ni ke antara sunat dengan hayat ni ke selain daripada hal yang fardu. Wa bayyana al-musannifu as-salasata fi qawlihi fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dzakarahu ay al-fardhu wa huwa fi sholati ata bihi wa tammat sholatuhu. Jadi lamun pegawaian fardu atau pegawaian rukun tiang pelonggoh lupa tegawean la yanubu anhu sujudus sahwi, ndek bau tegenti isi sujud sahwi. Berarti lamun rukun lupa tegawe atau rukun-rukun silain dia tuah gawe, maka nika ndek bau tegenti isi sujud sahwi. Bal in zakarahu al fardhu, bahkan jikalau tiang pelonggoh ingat pegawaian fardu pegawaian rukun nika wahwa fis sholati, tiang pelonggoh berada di dalam solat, ata bihi wa tammat sholatuhu, karing tiak datangi rukun saksi tiang pelonggoh tinggalan nika, kemudian solat tiang pelonggoh menjadi sempurna. Lagu baru nika ada bagian-bagian, apakah tiang pelonggoh ragu ataukah tiang pelonggoh ya yakin. Berarti karing ti apal ane sabaru nu. Lagu lamun di apal njak bareh malik bahas nggih. Au dzakarahu ba'da salami, atau ingat tiang pelonggoh nika tinggalan rukun daripada rukun sembahyang ba'da salami, setelah salam. Wa zamanu qaribun, namun waktu ingat nika masih kedi oleh setelah sembahyang nika. Atabihi wa bana alaihi, karing tiak datangi embe rukun sak lupa terbaru nika dan tinggal dilanjutkan solat yang pelungguh. Mara baru misalkan ruku yakin tak de wah gawe tau tingat nika setelah salam, lagu waktu tingat nika baru degating ka sembahyang, maka tinggal tiang pelungguh gawe ruku kemudian dilanjutkan solatnya nika. Nggih? Paham nggih? Ma baqiya minas salati wa sajada lisahwi, baru tiang pelungguh sujud sahwi. Hukumnya bagaimana? Sampun tiang jelaskan tadi di awal. Wa huwa sunnatun kama sayati lakin inda tarki ma'murin bihi fis salati. Hukumnya sunnah sebagaimana yang akan datang, lakin inda tarki ma'murin bihi fis shalah, akan tetapi ketika meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengannya di dalam salat. Au fi'lin manhiyin anhu fiha, atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam solat tersebut. Namun tiang pelonggoh gawe misalkan sesuatu yang dilarang di dalam solat, maka nanti disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Embe pegawaian saat terlarang ketika solat. Mara baru nika sampun tiang jelaskan, ada perkara yang lamun tegawe secara lupa ndek batal sembahyang tu. Lagu lamun tegawe secara sengaja jak batal sembahyang tu. Maka perbuatan nika hukum solat tiang pelonggoh tinggal dilanjutkan, tapi nanti tinggal sujud sahwi.
Lagu lamun misalkan pegawaian ndek membatalkan solat sekalipun tiang pelonggoh sengaja mengerjakannya nika. Ambil contoh misalkan tiang pelonggoh melangkah. Biasa nika jarang lagu gawe oleh niki ya nggih. Misal oleh barisan kedua nika ya kosong. Ya lalu men jeding misalkan salah seke batur sa oleh julu nika. Maka tiang pelonggoh sara oleh muri kesunatan maju, suruh maju nggih. Jangan sampai nanti kosong sa oleh julu niki. Maka sa oleh muri nika maju. Lampak wasila. Lagu nendek 3 kali berturut-turut doang nggih. Selangkah tutup atau selangkah malik tutup sampai tertutup barisan sa oleh julun tiang pelonggoh niki. Pegawaian ni ke sekalipun tiang pelonggoh sengaja melakukannya ndek batal sembahyang ke. Piran tahun ndek batal sembahyang ke, lamun tegawe ndek 3 kali berturut-turut. Ke 2 3 batal. Atau sekali lagu ngeloncat. Cek tu ngeloncat, batal ni ke dah. Di masa sekali lagu terbang batal ni ke dah nggih. Jadi lamun sekali sila ndek batal sembahyang niki nggih untuk menutupi saf yang ada di depan, ada yang sandek kosong. Jadi tiang pelonggoh sara oleh muri maju. Atau misalkan imam batal wuduk nah. Ndek mungkin imam ya terusan sembahyang dalam kondisi batal wuduk berhadas. Kata tiang pelonggoh yang di belakang imam, makanya yang di belakang imam nike onyak-onyak jamaah nggih. Tak anjuran saoleh murid imam nike harus sempakih endah, harus sempaham endah, harus tahu endah engkah hansa bareh imam batal sembahyang mau melenggun. Apa yang gawe ini? Susah bareh. Ya mun imam dengan sapakih, dengan sapaham, nendek solah bacaan doa ngasar lagu ndek paham pakai bahaya. Ada yang paham. Lamun pakih berarti bacaan endah ndek niat salah bareh sekalipun ndek tahu beragol-agolan. Dia mesti harus saya ngasar kan. Dia mesti harus saya tilawah. Cukup baca yang penting kena tajwid jadi masalah cukup nika. Jadi sila yang di belakang imam nika harus sempakih endah, harus sempaham berembe cara dengan yak genti imam. Seandainya imam ya batal sembahyang. Jadi marah misalkan imam batal sembahyang, maka makmum saoleh murid imam maju. Cukup pas selangkah dan masalah kan. Cukup pas selangkah. Atau bareh misal milih lanjut nika misalkan di atas tahun cukup bareh kan lamun teh entah maju bareh kesandak nika malik langkah 2 kali langkah malik langkah sampai taib tidak ada masalah nika tidak membatalkan solat. Maka ketika tiang pelonggoh lakukan niki di dalam solat nanti tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena pegawaian niki la yubtilus solata, tidak membatalkan solat. Kalau sekalipun tiang pelonggoh lakukan secara sengaja, pegawaian niki tidak membatalkan solat. Tapi kalau pekerjaan yang kalau dikerjakan dengan cara sengaja membatalkan solat, maka nanti ketika ketika sebelum salam tiang pelonggoh disunnahkan untuk sujud sahwi. Lamun tegawe pegawaian niki dalam keadaan tiang pelonggoh lupa. Paham nggih? Alhamdulillah. Masih ada waktu? Ya? Oh, tanya jawab nggih. Tanya jawab. Nggih. Makin lamun darat tanya jawab tiang lanjutkan sedikit. Sila, ada yang bertanya sila. Kalau tiang bisa jawab, tiang akan jawab. Kalau ndak bisa tiang jawab, nanti tiang serahkan ke kandang. Ustaz nggih, sila. Sila. Nggih ngiring. Oh, bekerem, nggih, bekerem. Enggak Oh, sila rombok ni ke? Oh. Okey.
yakin tan tunde gawe nike setelah selesai sembahyang nggih. Nggih. Terus arah silain sila. Arah sila. Nggih, sila. Subhanallah. Oh, okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti diperjelas lagi. Oh, ni arah sikit ni. Bolehkah kita sebagai makmum membaca bacaan solat dengan suara agak besar sampai kedengaran kiri kanan kita? Okey, yang jawab dulu. Pertama oleh niki nggih. Masalah misalkan tiang pelonggoh statusnya sebagai imam. Kemudian tiang pelonggoh misalkan yang berstatus sebagai imam lupa tegawe at-tahiyat pertama. Wah tak talabus bil fardi, wah tak sampai kepada fardu, wah tak gawe fardu. Misalkan mungkin at-tahiyat pertama. Demen tersujud sebenarnya tegawe ni ke at-tahiyat pertama. Lagu ngelos sampai nganjang. Maka imam ni ke yang statusnya sebagai imam jangan turun lagi. Kenapa? Karena sudah talabus bil fardi. Karena tiang pelonggoh sampun gawe pegawaian rukun, pegawaian fardu. Embe pegawaian rukun, pegawaian fardu sampun gawe nganjang. Jadi dia kanggo tulak. Kecuali lamun tiang pelonggoh berstatus sebagai makmum. Lamun imam atau solat sendiri. Jadi beda antara imam solat sendiri kanca status sebagai makmum. Lamun tiang pelonggoh sebagai imam atau sembahyang mesak, lamun tuah nganjang oleh rukun oleh at-tahiyat pertama, maka tidak boleh untuk kembali lagi. Bahkan kata ulama, idza ada aliman bitahrimihi batalat salatuhu. Kalau tiang pelonggoh tahu akan keharaman kembali ni ke batal sembahyang. Imam ni ke imam atau sembahyang mesak. Lagu lamun makmum bagaimana? Misalkan imam tahiyat, lagu tiang pelonggoh yang status sebagai makmum langsung ketaik. Ada dua model ni ke. Apakah taiknya ni ke secara amdan ataukah taiknya ni ke secara nasian? Apakah taik oleh at-tahiyat pertama ni ke dalam kondisi lupa atau sengaja tertaik? Lagu sa pertama baru nikah je sampun nggih selesai. Faham jelas sabar pertama niki je nggih. Jadi misalkan imam tiang ulang sabar pertama. Misalkan imam ndek nuah gawe at-tahiyat pertama langsung mentaik. Maka imam nikah tidak boleh dia kembali lagi. Bahkan kalau dia tahu akan ketidakbolehan kembali niki, batal sembahyang lamun tulak. Makmum berbeda makmum tulak netu. Tulak na at-tahiyat apa? Tulak kan duduk at-tahiyat karena mengikuti imam yang tulak. Kata ulama di Wablul Ghamam namanya kitabnya husnuzon. Jadi lamun makmum nika baun husnuzon. Mbe kenan husnuzon, oh imam nika ndek ketao entan hukum bahwa kembali nika batalan sembahyang. Jadi imam nika yang perlu angkat boyak sapakih sekedik nggih. Sa paham dari imam nika. Orang yang paham agama. Jadi imam lamun taek ndek wah gawe at-tahiyat pertama, tahiyat pertama baru termasuk ba'dun min ab'adis salat. Lamun tiang pelonggoh lupa kerjakan, nanti tinggal melakukan sujud sahwi. Lagu lamun imam gawe at-tahiyat pertama, kemudian tiang pelonggoh sebagai makmum, ada dua kemungkinan. Apakah meninggalkan nikah secara amdan ataukah meninggalkan nikah secara nasian. Lamun tiang pelonggoh lu sengaja ndek mele turut imam at-tahiyat pertama. Misalkan begayan telah nikah kan langsung ketaik. Kata ulama tajibu muwafaqatul imam tarkan la fi'lan. Wajib tepadakan ce imam dalam kondisi tarkan meninggalkan, bukan dalam kondisi fi'lan melakukan. Jadi lamun sengaja jak ni ndek tertulak.
Lagu lamun terlupa jak al-mu'tamad, yang mu'tamad ni ke tulak sekalipun tuah intisab, sekalipun tuah berdiri. Okey. Tiang? Okey. Angkat nenden tulak memang imam ni ke lamun wah nganjeng nenden tulak. Saya ingat tokon at-tahiyat pertama ni ke hukumnya ba'dun min ab'adis solat. Jadi lamun tertinggalan lamun tuah nganjeng barang ke angkat lamun tokon jak silap husnuzon wah den tau imam ni ke. Den tau pekih menolah. Lagu lamun ketau idza idza ada aliman bi tahrimihi batalat salatuhu. Lamun tulak dan dia tulaknya ni ke dalam kondisi tahu akan ketidakbolehan tulak ni ke, batal sembahyang. Jadi lamun tuah talabus bil pardi, lamun tuah gawe rukun ni ke, nganjang ni ke rukun. Sementara sabaru at-tahiyat ni ke kan termasuk ba'dun min ab'adis salat. Ndeng kembe timat ndek gawe ne. Ndeng kembe saya kembali bareh tersunahan tersujud sahwi. Lagu lamun ni ke wah kedung tolek rukun, jadi nembe sak pejuluk silak sak wajib atau sak sunah? Sak wajib ni ke kan. Jadi lamun tiang pelonggoh berada di rukun, jangan kembali lagi untuk melakukan at-tahiyat kecuali tiang pelonggoh statusnya sebagai makmum. Lamun tiang pelonggoh status sebagai makmum, lamun terlupa jak, maka al-mu'tamad teanjuran tiang pelungguh tulak. Yang muktamad disuruh kembali limutaba'atil imam, untuk mengikuti imam. Lagu lamun tersengaja jak, beda cerita ni ke. Lamun tersengaja ndek mele turut imam, ni ke masuk kaidah ulama tajibu muwafaqatul imam tarkan lapilan. Wajib terbareng pada kanca imam dalam keadaan meninggalkan. Misal imam dek gawe at-tahiyat pertama, harus tiang pelungguh ni ndek gawe at-tahiyat pertama. Agak ya dah salah. Dedek tokon angka ke. Kecuali lamun at-tahiyat terakhir je. Lamun at-tahiyat terakhir je, nendek turut imam nganjang ke. Mun tuah tokon je tokon, wah nendek turut imam nganjang. Ni ke nanti ditambahkan oleh Ustaz. Nak. Nggih. Tulak. Kamera baru ni ke husnuzon hontan den tau imam ni ke kan dem paham. Lamun sengaja memang imam tulak ketahuan kan dia kanggo ni ke jak batal sembahyang selaput jari. Okey. Angka lamun dek ketahuan jani ke ndek batal. Okey. Husnuzon ni ke husnuzon. Di kitab Abdul Ghamam ni ke tak surut dah husnuzon. Mungkin dia memang ketahu imam. Maka ia mesti perlu belajar angka nggih. Ia mesti perlu belajar ni ke. Perlu arisan temen dek ketahu jari ditimbang dek ketahu. Pada makmum dek tahu. Pada bongoh jari. Salah jari lamun imam pakih sementara makmum dek pakih. Bahaya ni ke. Imam darah ketahu apa-apa sementara makmum jaya pakih doang. Bahkan ulama ada yang mengatakan tak sah solatnya nanti si makmum ni ke yang pakih ni ke berjamaah pada imam yang tidak mengerti apa-apa. Apalagi dia kena bacaan tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta misal dia bacaan amti, batal sembahyang kan menu. Jarin imam ni ke terkadang dia paham pasih dan kanggo berjamaah ojok dengan sandek paham ndak pasih. Mara ni ke nggih? Jelas nggih? Jadi mara status sabaru ni ke lamun imam dalam kondisi at-tahiyat, jadi makmum ni ke kanggo non ndek gawe at-tahiyat. Ladi lamun sengaja ndek gawe nejak
tamu aja kaidah sabaru ni ke tajibu muwafaqatul imam tarkan la fi'lan. Lagu lamun lupa ndek wah ndek milu gawe atahiyat imam atahiyat lagu pelonggoh jak lupa terberlangsung tenganjang, maka yang muktamad afdalnya ni ke tulak mutabaatul imam untuk mengikuti imam. Termasuk ba'dun min abadis solat ni ke adalah kunut nggih. Kata ulama beda gambaran antara kunut dengan at-tahiyat pertama dalam masalah yang seperti niki. Lamun kunut, lamun dek tegawe isi imam, kanggon ti tegawein semendak. Sampun tajah nggih kunut sapaling sakontek-kontek nike. Kunut nike kan yang penting nara doa, yang penting nara pujian, kance selawat, kan marah nike. Misalkan imam dek wah gawe kunut, langsung ruku, langsung sujud. Pelonggoh tiang sebagai makmum kanggon terjuluk seberak apa rana? Kunut. Beda kan coba don min abadi solat tokon tahiyat sabaru ni ke. Lamun imam taek, dia terkanggo tiang pelonggoh nyalehan tokon. Nggih, dia terkanggo. Dia bau nyalehan tokon. Kecuali lamun imam wah gawe tahiyat apa tokon istirahat, duduk istirahat. Kan biasa lamun tertarik ni ke oleh sujud tokon terseberak kan? Apa rana? Tokon terseberak, sujud. Tumak ninah dulu seberat tokon baru terturas. Nah, lamun wah imam gawe sama rak ni ke, ndek masalah timan tiang pelonggoh tokon dulu seberak baru taik. Jadi beda antara duduk di antara apa duduk at-tahiyat dengan kunut sekalipun sama-sama ba'dun min abadi solah. Kalau kunut kata ulama, sekalipun imam ni ke ndek wah gawe kunut, kanggon tiang pelonggoh seberak gawe kunut. Berbentan kunut seseberak kan yang penting nara telu, doa, pujian, kance, selawat. Ighfirli ya Ghaffar wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Irhamni ya Rahman wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Jadi bau kunut marani ke ibu-ibu nggih. Misal sembahyang subuh jam 10. Jam 9 sembahyang subuh. Dek semal seriuk kunut bareh. Berbentan sami Allahu liman hamidah. Irhamni ya Rahman wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Langsung. Ighfirli ya Ghaffar wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Langsung. Marani ki nggih. Yang kedua bekerem. Bekerem ni ke lamun endek sugun huruf ja sekalipun satu huruf tapi bisa dipahami. Sehuruf ni ke lagu paham sehuruf ni ke misalkan qi nggih. Qi kalau di takratus sadinah ke. Qi misalkan apa artin qi minal wiqayah. Wiqayah menjagalah, jagalah misalkan perintah dengan qi jagalah. Ni kan sehuruf tapi mengandung perintah artinya orang paham. Maka ni ke bisa batal salatnya. Artinya bekerem ni ke lamun wah sampai sugul huruf yang bisa dimengerti maka bisa membatalkan solat. Lamun arak sugul huruf yang bisa dimengerti, 2 huruf saja itu bisa membatalkan solat. 1 huruf sekalipun satu huruf tapi bisa dimengerti seperti qi tadi atau i minal wi'ayah, qi minal wiqayah, berarti dike bisa membatalkan solat sekalipun 1 huruf. Berbeda kalau begini bahasan Al-Mukarram Tungguru Yusron lah mendesanak nggih. Kalau tiang pelonggoh ndek tahu baca Fatihah, rukun min arkanis shalah, rukun qauli Fatihah, kecuali entan tahu nike harus bekerem nike aja. Bekerem. Kenapa? Karena Fatihah nike rukun sembahyang. Lamun ndek rukun sembahyang, misalkan surah ba'dal Fatihah, ia tak bekerem ja tulak malik hukum sabar baru niki. Lagu lamun Fatihah ja, lamun tendek bekerem, ndek tini baca Fatihah, maka harus bekerem. Nggih. Paham niki? Insyaallah nanti diluruskan atau dijelaskan oleh Kanda Al-Ustaz. Sabar niki dulu sekir-sekir. Berapa ya? Berapa terangkap keram niki Kanda? Tiang? Minat tanah Nuh ya.
Angkat tanah Nuh nike jam batas kecuali di Fatihah nike nggih. Kalau Fatihah nike kata ulama memang lamun dengan cara berkerem baru tiap tahu baca Fatihah harus berkerem. Lamun selain oleh Fatihah mun tanah Nuh nike memang membatalkan salat nggih. Ha jadi onyak-onyak tanpa berkerem. Menin tanpa berkerem. Dalaman sekedi. Dalaman sekedi nggih. Kan bau lah mudah kasak nak. Nah ni ke jangan wah huruf nak ketele dah ni ke. Kena. Nah lalu ketele jaga huruf ni ke jangan. Angge sila. Jadi lamun Fatihah ja tahu tak berkerem dan kembe-kembe. Lamun gara-gara Fatihah ni ke ya si tetap lamun gara-gara berkerem ni ke ya si tahu baca Fatihah. Jadi ndak masalah nggih. Kecuali oleh hal-hal yang sunnah. Si kedua baru ni ke oh, nggih. Nggih. Baru nike ada dua model nggih. Yang pertama kalau ingatnya nike az-zamanu qalilun. Lamun waktu ingat nike setelah selesai sembahyang assalamualaikum aneh. Yakin kendek wah ruku baru oleh rakaat keempat sembahyang isya. Berarti karing teyak bait oleh ruku oleh rakaat keempat nike ruku terus karing tiak lanjutan doang lagu lamun tuah ngerokok oleh balik ngerokok ngupi aneh dek kuah ruku baru oleh rakaat keempat sembahyang isya berapa nike ja oh berarti nike az-zamanu tawilun lamun az-zamanu tawilun ja berarti ulang sembahyang berarti batal sembahyang baru nike ulang sembahyang. Sehingga zaman ni ke waktu tiang pelonggoh ingat setelah selesai sembahyang, wah ngonek lalu, wah tak mau ngerokok, wah tak habis bungkus rokok tu. Ku pintu dua lumur be. Ni ke bahasan ulama diambil dari cerita Zunnurain ni ke. Cerita di Zunnurain ni ke, dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam ndak lupa ndak kembe Rasulullah nggih. Jadi ia perlu te anu. Jadi Rasulullah lae sembahyang zuhur sembahyang asar nike 2 rakaat nggawe sembahyang. Jadi arak sahabat seagak telean sekedi model. Jadi perlu arak sahabat seagak telean sekedi. Dia tele sanu nggih. Nakal lah meno. Kemudian ia bani tegur sahabat. Lamun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dia bani tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu sahabat nike ja bani tegurna. Ya Rasulullah, tadi pelonggoh sembahyang nike 2 rakaat. Apakah nike perintah leman Allah oleh Allah atau ndek? Soal lamun arab perintah berarti termansuh sembahyang sampai rakaat. Berarti 2 rakaat sembahyang zuhur laun. Jadi ketuan si sahabat nike seagak nakal nike. Baru nike sida lupa atau sida memang arab perintah oleh Allah gawe 2 rakaat sembahyang nike. Jadi Rasulullah jawab kedua-dua ndek kena. Ndak kena. Jadi ketuan para sahabat tetung kendek baru 2 rakaat sembahyang. Tetun ya Rasulullah. Baru menjawab para sahabat nike kan. Nah Rasulullah setelah padahal nikah wah yang sampai gerbang. Yang sampai gerbang. Yang sampai nikah ujung dari musala nikah. Akhir tulak Rasulullah tulak melanjutkan sembahyang nikah. Melanjutkan gawe sembahyang nikah. Ya mun ulama berbeda pendapat antara zaman qalil dengan zaman tawil nikah. Arak sakena ukuran serakaat. Arak sakena ukuran sampai dan dekman sugul masjid. Arak sak ukuran sak marak baru nike ukuran sak sekedik nike nggih. Jadi ulama berbeda pendapat masalah zaman nike waktu ingat nike. Amara nike nggih. Nggih. Terakhir apa? Yang jelap lalu niki nggih. Jelap lalu nah. Nggih. Berembe lamun imam jelap lalu. Imam misalkan dekman tutup petihan makmum wanta
sujud imam. Dua status nggih. Lamun pelonggoh tiang sebagai makmum yang muafik, lamun status tiang pelonggoh sebagai makmum yang muafik, sebelum ketinggalan 3 rukun panjang, maka tetap tiang pelonggoh lanjutkan bacaan Fatihah. Lamun dekman ketinggalan 3 rukun panjang. Embe 3 rukun panjang, ruku kanca 2 sujud. Lamun masih muafik nika maksud barang kanca imam. Arti lamun terbaca Fatihah cukup kanca imam nika. Sanda dibaca Fatihah. Lagu imam ya becat lalu. Sementara sida ya biasa-biasa tak baca lagu imam bismillahirrahmanirrahim dolin amin misalkan ya. Mu langsung ruku imam, tiang pelonggoh yang statusnya makmum muafik tetap melanjutkan bacaan Fatihah sampai 3 rukun panjang. Lagu lamun wah taek imam oleh sujud sak kedua, maka tiang pelonggoh langsung ruku sekalipun ndek man tutup bacaan Fatihah. Lagu lamun status tiang pelonggoh sebagai masbuk dimaafkan baresa apa niki Fatihah tiang pelonggoh nika berarti turut imam. Mun status sebagai masbuk. Lagu lamun status sebagai muafik makmum muafik tetap tutuan Fatihah terjulu nggih. Selama tiang pelonggoh ndek ketinggalan oleh imam 3 rukun panjang. Ambil 3 rukun panjang, sujud kanca 2 ruku. Ruku kanca 2 sujud. Ampura nggih. Marak niki. Lamun imam sujud, temilu sujud. Masbuk berarti status nika. Okay. Karena makmum nika 2 model, arak makmum yang muafik, arak makmum yang masbuk. Lamun makmum muafik, misal baca Fatihah imam, mau becat lalot imam langsung ruku, tiang pelonggoh tetap harus baca Fatihah. Sebenar lamun te normal baca Fatihah semai nika. Lagu karena becat lalot imam terukhsah nika sampai 3 rukun panjang. Berarti tetap tiang pelonggoh baca Fatihah. Ada karangan al-muwafiq wal masbuk fis shalah. Hukum muwafiq dan masbuk di dalam shalah. Jadi lamun becat lalu imam di antara perkara-perkara yang disepakati antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli adalah salah satunya merak nika. Misal imam becat lalu entar dan baca Fatihah, kemudian tiang pelonggoh sebagai makmum muwafiq. Lamun 100 tiang pelonggoh sebagai makmum muwafiq, maka tetap terlanjutan Fatihah nika selama imam ndek man ketinggalan 3 rukun panjang sama ruk nika. Alamun masih sujud sila iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih sujud imam. Iktidal waladdallin berarti baru sujud itu. Sesuai dengan nazmus shalah, sesuai dengan nazam salat yang pelonggoh, aturan sembahyang. Lagu lamun status masbuk mbembe tau dait imam, ia tau tegah gawe. Sujud tau imam, takbir sujud. Amaran ni kemara biasa nggih. Lagu ia sulit bedaan girang salah antara makmum muwafiq kanca statusnya sebagai makmum masbuk. Sering tiang jelaskan niki nggih. Jadi harus terperhatian diri tiang pelonggoh niki nggih. Apakah status saya sebagai makmum muwafiq atau statusnya sebagai makmum masbuk? Padahal status sebagai makmum muwafiq lagu bareh demen ruku imam milun ruku. Padahal statusnya sebagai makmum muwafiq. Searan makmum muwafiq nika timan saruku imam tiang pelonggoh tetap baca Fatihah sampai 3 rukun panjang dirukhsah nika, diberikan keringanan sampai 3 rukun panjang. Ni payung berjorak dulu kan berjorak demi ruku imam milun ruku. Nah, yo salah. Nggih. Nende sampai payung dulu berjorak padahal non tali masjid karingnya takbir. Ku payung berjorak dulu. Nah, berjorak. Ruku imam Allahu Akbar, ruku terus. Nika nggih luwih sawana niki. Nggih. Bolehkah kita sebagai makmum membaca bacaan solat dengan suara agak besar sampai kedengaran kiri kanan kita? Nendek sampai mengganggu dengan solat lempeng terdoang nggih. Lamun dengan oleh lempeng sampai terganggu, sering tiang katakan bahwa solat nika bacaan Al-Qur'an nika nggih. Bacaan Al-Qur'an di masjid nika solah. Tidak ada yang mengatakan bacaan Al-Qur'an nika bagus. Cuma ketika nanti mengganggu orang yang solat, nika baca Al-Quran bahkan bisa menjadi haram. Karena al-masjidu wuqifat ya. Al-masjidu wuqifa lis-salati ya. Masjid nika diwakafkan untuk sembahyang.
bukan untuk bacaan Al-Quran. Jadi jangan sampai bacaan Al-Quran, misalkan bacaan apa, sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Ada perkara-perkara sekalipun perkara nikah bagus, tapi bisa mengganggu orang, nikah tidak bagus, jari nanti. Sekalipun pada dasarnya bagus, tapi gara-gara ada hal yang lain, perkara nikah tidak bagus jarin malik. Bahkan nikah bisa menjadi haram. Contoh baru nikah bacaan Quran bagus, tapi kalau nikah sampai membatalkan apa? Sampai membuat orang tidak tahu rukun solat, sujud solat, bahkan bacaan Al-Quran nikah tidak bagus malik. Nikah disinggung oleh Al-Imam Zainuddin Al-Milibari rahimahullahu taala. Okay, jadi dia selaput bagus nikah, kemudian akan menimbulkan apa? Mendatangkan pahala. Luwe pegawaian-pegawaian sasolah menurut kita. Tapi gara-gara cara kita yang tidak bagus, maka nikah bisa menjadi haram, bisa mendatangkan dosa untuk tiang pelungguh. Maka perbuatan yang bagus dilakukan dengan cara yang bagus, baru mendapatkan pahala. Kalau mengerjakan perbuatan bagus, tapi caranya yang tidak bagus, mengganggu orang, mengganggu apa hal-hal yang lain, maka nikah tidak dibenarkan di dalam agama. Karena Islam nikah bukan hanya masalah individual, tapi juga masalah sosial. Pribadi-pribadi doang terbahas dalam Islam, tapi masalah bagaimana muamalah tiang pelungguh dengan sesama orang lain. Sosial tiang pelungguh harus tercerminan. Ego ikut ego pribadi saja, tapi kita lihat orang-orang yang ada di sekitaran kita juga. Islam tidak hanya itu, tapi mencakup semuanya. Mungkin hanya sekedar nikah yang bisa tiang sampaikan. Ampura Agung Sinampura jika ada kesalahan nanti, kalau ada kesempatan, ada diskusi tetap di tempat nikah, insyaallah nanti Kanda Al-Ustaz akan memperbaiki. Kalau ada kesalahan nanti akan diperbaiki lagi. Mungkin hanya sekedar nikah yang bisa tiang sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.